Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najori Pratami Handriyanti dari Fakultas Kesehatan, Prodi Kesehatan Masyarakat. Yang saya hormati dosen pembimbing mata kuliah Islam Disiplin Ilmu Kesehatan, Dr. Haji Ahmad Alim. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Islam Disiplin Ilmu Kesehatan. Materi pertama, pengantar Islam Disiplin Ilmu Kesehatan. Ilmu dalam pandangan Islam mempunyai peranan yang sangat besar dan memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Muhammad Ibnu Salih Al-Utsaimin dalam Al-Usul min Usul Al-Fiqih mendefinisikan bahwa yang dimaksud dengan ilmu adalah mengetahui sesuatu sesuai dengan apa adanya, yakni sesuai dengan yang sebenarnya dengan pasti. Cara memperoleh ilmu dapat dilakukan dengan cara belajar atau ta'alum. Sedangkan saluran ilmu atau untuk tercapainya ilmu diperlukan 4 saluran ilmu, yaitu yang pertama persepsi indera, yang kedua proses akal sehat, yang ketiga intuisi hati, dan yang keempat melalui informasi yang benar. Materi kedua, Islamisasi ilmu kesehatan masyarakat. Islamisasi ilmu adalah mengislamkan ilmu pengetahuan barat modern kontemporer, tidak termasuk turats Islami. Pada dasarnya, ilmu kesehatan sifatnya umum dan berlaku secara universal. Akan tetapi, di dalamnya ada yang islami, yaitu yang sejalan dengan syara atau tidak berlawanan dengannya. Terdapat dua istilah dalam Islam, yaitu sihah atau lebih bersifat fisik biologis, dan afiah yang bersifat kesehatan mental atau psikologis. Prinsip-prinsip dalam kesehatan yaitu yang pertama berbuat baik terhadap pasien, yang kedua tidak menggunakan bahan haram, yang ketiga tidak mencacatkan badan, yang keempat tidak berbau tahayul, khurafat, dan bid'ah, yang kelima pengobatan dengan yang ahli. Karakteristik ilmu kesehatan Islam yaitu yang pertama menekankan aspek preventif dan kuratif, yang kedua berbasis pada penelitian ilmiah, yang ketiga bersifat integrat dan holistis, dan yang terakhir menekankan pada pola hidup sederhana dan seimbang. Materi 3, manusia sehat perspektif Islam. Manusia kuat menurut Islam yaitu yang sehat fisik atau jasad dan ruhnya. Sedangkan gangguan manusia menurut Islam yaitu yang memiliki penyakit badan dan juga hati akibat mengejar hal-hal yang bersifat duniawi, mempertuhankan hawa nafsu, dan mempertuhankan benda materi, popularitas, jabatan, serta kekayaan. Manusia yang memiliki dosa akan merasakan kegelisahan, ragu, dan malu apabila ketahuan orang lain. Materi 4, konsep manusia sehat, holistik perspektif Islam. Manusia yang kuat itu adalah manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini disebutkan dalam Al-Qur'an. Islam melihat gangguan kesehatan manusia disebabkan oleh dua hal, yaitu badan dan hati. Dalam surah Al-Baqarah ayat 10 menunjukkan ada penyakit dalam manusia, yaitu penyakit hati. Manusia mempunyai penyakit, jika tidak diobati maka akan semakin parah. Oleh karena itu, jika sedang sakit harus segera diobati. Jiwa yang sehat akan mengikuti arahan sesuai dengan syariat. Materi 5, ketiga perspektif Islam. Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan upaya untuk mencegah agar pekerja tidak mengalami kecelakaan baik fisik dan mental. Melihat ketiga makosid syariah sesuai dengan kaidah syariah. Tujuan disyariatkannya melihat ketiga ini komprehensif karena dalam syariah melindungi faktor 5 hal yang esensi, yaitu yang pertama, menjaga agama, yang kedua, dijaga keselamatan nyawa, yang ketiga, akal, yang keempat, menjaga keturunan, dan yang kelima, keselamatan harta. Materi 6, promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitasi perspektif Islam. Preventif dalam Islam merupakan pencegahan yang lebih didahulukan daripada pengobatan. Kita sebagai umat Islam tidak boleh melakukan hal yang membinasakan manusia dan hal yang merusak perlu dijauhkan. Kuratif, kita punya keyakinan bahwa Allah tidak akan menurunkan penyakit tanpa ada obatnya. Rehabilitatif atau pemulihan bukan hanya raga tetapi jiwa juga harus seimbang. Tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran. Misalnya dilakukan menggunakan barang yang haram. Materi ketujuh, kesehatan nutrisi dalam Islam. Salah satu faktor penting dalam kehidupan dalam menjaga kesehatan adalah nutrisi. Penting untuk konsumsi makanan dan minuman yang bergizi dan halal. Maka akan membawa kesehatan baik lahir dan batin.
Allah memerintahkan agar kita mengonsumsi makanan dan minuman yang bergizi, halal dan thayyib seperti madu, susu, habatus sauda, air zam-zam, memakan makanan halal, dan menjauhi yang haram. Apabila kita mengonsumsi makanan halal, kita akan beramal soleh. Namun sebaliknya, apabila kita mengonsumsi makanan haram, maka akan timbul amal buruk pada kita. Materi ke-8, kesehatan individu atau personal hygiene. Hidup bersih dalam perspektif Islam tidak hanya berorientasi pada kesehatan jasmani, tetapi juga mencakup kebersihan rohani. Kebersihan jasmani ditunjukkan dengan mensucikan diri dari najis dan hadas, sedangkan kebersihan rohani ditunjukkan dengan mensucikan diri dari berbagai macam penyakit hati. Ada banyak cara menjaga kesehatan individu, di antaranya menjaga kebersihan kulit, pakaian, makanan, dan rambut kepala, disiplin mandi, menjaga fitrah, kebersihan hidung, tangan, gigi, dan mulut, menjaga kesehatan perut, menjaga kebersihan sumber, air, dan lingkungan sekitarnya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.